Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, Prodi BGMI Fakultas Tarbiyah, kelas 1A. Saya di sini akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Psikolog, yaitu menjelaskan tentang gejala jiwa pada manusia. Yang pertama, asosiasi. Asosiasi yaitu hubungan antara anggapan satu dengan anggapan yang lain dalam satu jiwa, yang satu sama lain dikaitkan dan diambil mana yang terkuat atau mana yang paling benar. Misalnya ketika kita mengalami peristiwa yang hampir sama dalam situasi yang berbeda, maka kita juga akan menunjukkan tingkah laku yang berbeda sesuai kondisi lingkungannya. Contohnya ketika kita melihat seorang A dan B itu kan berjalan bersama. Kalau pada suatu ketika kita melihat A itu sendirian, kita akan berasosiasi dengan yang B. Yang kedua, ingatan. Ingatan merupakan hubungan antara pengalaman dengan masa lampau dengan adanya kemampuan mengingat pada manusia. Contohnya, setiap hari kita memiliki banyak cerita atau banyak aktivitas, berbagai informasi kita peroleh setiap harinya. Untuk memecahkan kembali, kita perlu mengingat kembali informasi tersebut. Berpikir. Berpikir ialah tahap di mana seseorang ingin membuat kesimpulan atau ingin menciptakan objek yang baru dari objek lama yang merangsang dirinya, ingin mencari tahu lebih dalam mengenai objeknya dengan cara berpikir apa saja yang bisa ia kembangkan. Contohnya kita dihadapkan oleh masalah, kita itu bisa memecahkan masalah dengan cara berpikir kreatif, kritis, atau dengan lain sebagainya. Yang keempat, intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Contohnya, misalnya orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, orang tersebut menghadapinya dengan tenang dan menghadapi permasalahannya dan dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Yang ketiga, emosi. Emosi dalam psikologi adalah pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman atau perilaku. Contoh, ketika seorang kakak tertimpa kursi karena ulah adiknya, tetapi tidak sengaja, kemudian kakaknya emosinya meluap sehingga sang adik pun dimarahi. Itulah yang dinamakan dengan emosi. Ke motif dan motivasi. Motif yaitu dorongan dalam diri manusia yang timbul adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi. Contoh, seorang petani yang sangat tekun dan rajin, dia itu ingin memenuhi kebutuhannya agar panennya itu berhasil. Motivasi yaitu suatu keadaan atau kondisi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan yang dilakukannya sehingga dapat mencapai tujuannya. Contoh, untuk meraih prestasi, kita itu harus belajar dengan giat dan tekun setiap hari. Yang keempat, kepribadian. Kepribadian merupakan kebiasaan, sikap, sifat yang dimiliki seseorang yang berkembang ketika seseorang berhubungan dengan orang lain. Contohnya, kepada orang yang pemalu dikenakan akibat berkepribadian malu. Yang kelima, interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi yang terjalin antara manusia yaitu dengan sosial, manusia, tumbuhan, dan lain-lain. Contohnya, memberikan simpati dan empati kepada tetangga kita ketika sedang mengalami musibah. Kita itu kan